Kenapa banyak tambak udang gagal? Kesalahan dimulai dari awal. Kalau kita bicara tambak udang gagal, kebanyakan orang langsung menyalahkan penyakit. Ada yang bilang karena cuaca, ada yang bilang karena pakan, bahkan ada yang menyalahkan teknisi. Tapi dari pengalaman kami di lapangan, banyak kegagalan sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum air pertama masuk ke tambak. Artinya, kesalahannya bukan hanya saat proses budidaya, tapi dimulai saat perencanaan pembuatan tambak. Di video ini, kami akan bahas beberapa kesalahan paling sering dalam pembangunan tambak udang, supaya Anda bisa menghindarinya sejak awal. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah pola pikir yang penting tambaknya jadi dulu. Banyak owner berpikir selama lahannya ada dan bisa digali, berarti tambak bisa dibuat. Padahal yang jarang dipertimbangkan adalah, apakah daya dukung tanah cukup? Apakah tanah terlalu porus? Bagaimana karakter air di lokasi tersebut? Bagaimana elevasi terhadap sumber air? Kami pernah menemukan lokasi yang secara visual terlihat bagus, tapi setelah dianalisis, tanahnya terlalu labil. Kalau dipaksa, dinding tambak rawan longsor. Kalau sudah begitu, biaya perbaikan bisa 2 kali lipat dari biaya awal. Tambak itu bukan sekadar kolam besar, ini adalah sistem produksi. Dan sistem produksi harus dirancang, bukan sekadar dibuat. Kesalahan kedua adalah tidak melakukan survei teknis secara menyeluruh. Survei yang dimaksud bukan hanya datang, lihat lokasi, lalu ukur luasnya, tapi mencakup uji karakter tanah, analisis sumber air, pengukuran elevasi dan kemiringan, akses alat berat, sistem pembuangan. Kami sering melihat pembangunan tambak yang akhirnya harus bongkar ulang karena kemiringan dasarnya salah. Air tidak mengalir sempurna ke central drain sehingga lumpur menumpuk dan menyulitkan saat panen. Kalau desain awalnya sudah salah, operasionalnya akan selalu bermasalah. Kesalahan berikutnya adalah meniru desain tambak yang sukses di tempat lain, padahal setiap lokasi punya karakter berbeda. Contoh, tanah pesisir berbeda dengan tanah daratan. Sumber air laut langsung berbeda dengan sistem tandon. Target intensif berbeda dengan semi-intensif. Desain yang berhasil di satu daerah belum tentu cocok di daerah lain. Itulah kenapa pendekatan konsultan itu penting, karena setiap lokasi harus dianalisis berdasarkan data, bukan asumsi. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah terlalu fokus menekan biaya awal. Memang secara angka terlihat lebih murah, tapi kalau struktur tanggul kurang padat atau sistem saluran tidak optimal, biaya maintenance akan jauh lebih mahal. Tambak itu investasi jangka panjang, bukan proyek sekali jadi lalu selesai. Dari pengalaman kami, tambak yang direncanakan dengan matang sejak awal memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Masalah di tambak seringkali bukan karena udangnya, tapi karena fondasi perencanaannya lemah. Di video berikutnya, kita akan membahas secara detail tentang tahap perencanaan tambak udang yang benar.
Jika Anda sedang berencana membangun tambak dan ingin meminimalkan resiko trial and error, PT Prima Dwi Mitra siap mendampingi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Silakan hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan seri berikutnya.